Assalamualaikum, nama saya Fadila Rita, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan kehamilan dan persalinan normal pada ibu. Tahap pertama adalah tahapan kehamilan. Ketika sel telur yang sudah matang keluar dari indung telur menuju tuba falopi, maka dia siap untuk dibuahi. Lalu ketika berhubungan badan, lebih dari 1 juta sel sperma akan dilepaskan dalam 1 kali pelepasan. Kemudian, jutaan sel sperma akan berenang menuju sel telur dan hanya satu yang bisa berhasil bergabung dengan sel telur. Lalu sel sperma yang telah masuk akan menggabungkan material genetiknya dengan sel telur dan mulai membentuk zigot. Lalu zigot akan berjalan menuju rahim dan akan menempelkan dirinya di dinding rahim. Dan di sanalah ia akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin. Tahap selanjutnya adalah tahap persalinan normal. Setelah 9 bulan kehamilan, momen yang paling ditunggu adalah persalinan. Proses persalinan membutuhkan proses yang berbeda-beda pada masing-masing ibu. Ada yang cepat, sedang, dan lama. Dalam proses persalinan, ada 4 tahap yang harus dilalui. Berikut ini adalah tahapannya. Tahapan pertama atau kala 1 atau kala pembukaan. Tahap pertama dimulai dengan kontraksi dan pembukaan leher rahim. Pada persalinan pertama kali, fase ini berlangsung selama 14-15 jam dan fase ini berbeda pada ibu yang sudah bersalin lebih dari 1 kali dan berlangsung lebih cepat. Tahap pembukaan disebut dengan istilah bukaan yang dilihat dari seberapa lebar leher rahim membuka. Pembukaan 1 artinya leher rahim terbuka 1 cm dan seterusnya sampai bukaan lengkap atau bukaan 10 di mana leher rahim telah terbuka 10 cm dan bayi siap dilahirkan. Tahapan kedua atau kala 2 atau kala pengeluaran atau disebut mengedeng. Tahapan kedua adalah proses pengeluaran bayi dari rahim yang ditandai dengan kontraksi jeda yang lebih sering dan semakin kuat. Secara perlahan, posisi kepala bayi memasuki pintu panggul dan tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan akan menyarankan ibu untuk sabar menunggu bayi turun. Setelah pembukaan telah lengkap hingga 10 cm, ibu diminta untuk mengedeng. Kadang sulit untuk menahan keinginan mengedeng bila bayi sudah berada di bawah panggul. Dengan panduan bidan atau tenaga kesehatan, ibu akan dipandu mengedeng dengan kuat di saat yang tepat untuk mendorong kepala bayi keluar. Biasanya dengan 2-3 kali mengedeng, kepala bayi akan menyamping kemudian berputar untuk bersiap menuju jalan lahir. Jika ini persalinan pertama kali, maka kala kedua akan berlangsung sekitar 1-1,5 jam. Tapi jika ini bukan persalinan pertama, akan berlangsung hanya 30 menit. Pada akhir tahap ini, tenaga kesehatan akan melakukan episiotomi atau pengguntingan vagina. Proses ini dilakukan untuk melebarkan jalan lahir apabila diperlukan dan momen inilah yang ditunggu oleh ibu, yaitu bertemu si buah hati yang telah dikandung selama 9 bulan. Tahap ketiga atau kala 3 atau kala pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, ibu pasti merasa lega dan bahagia. Namun masih ada tahapan yang harus dilalui. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari akan menyusul keluar selang 6-15 menit kemudian. Pada umumnya, tahap ini berlangsung cepat. Tetapi jika plasenta tidak keluar, ibu akan mengalami pendarahan. Pada tahap ini juga akan dilakukan penjahitan luka robek akibat jalan lahir. Sebelum dijahit, ibu tak perlu khawatir karena biasanya akan diberi suntikan bius untuk mengurangi rasa nyeri. Tahapan keempat atau kala 4. Tahapan ini merupakan tahapan observasi atau pengawasan kemungkinan adanya pendarahan serta pengawasan kontraksi rahim setelah persalinan kurang lebih selama 1 jam. Pada tahap ini, plasenta atau ari-ari telah keluar dan tidak boleh ada pendarahan pada vagina. Kala keempat justru saat kritis bagi wanita yang memiliki risiko pendarahan pasca melahirkan. Jika semuanya aman, ibu hanya perlu merawat luka di area vagina dengan menjaga kebersihannya. Itulah 4 tahap persalinan normal yang harus ibu ketahui. Namun, adapun perlengkapan persalinan yang perlu disediakan sebelumnya, yaitu silet, sarung tangan baru, baju dan kain bersih untuk menutupi bayi setelah lahir agar tetap hangat dan kering. Pastikan semua peralatan untuk pemotongan disterilkan terlebih dahulu dengan merebus paling tidak selama 30 menit. Serta bagi tenaga medis harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir sebelum membantu persalinan dan menggunakan sarung tangan. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.